Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Kewirausahaan Digital, yaitu Bapak Profesor Dr. Dedi Purwana dan Ibu Terilina Afinka Monoarfa, serta teman-teman sekalian yang menyaksikan video kali ini. Kami dari kelompok 1 izin mempresentasikan hasil kerja dan hasil wawancara kami dengan narasumber usaha Omah Warna Frozen Food. Anggota kami terdiri dari Bintang Aditya Pradana, Diah Kumalasari, saya sendiri Fahira Sabrina Mukitasari, ada Vika Putri Mulyawati, ada Muhammad Fatir Harsha Kriwiani, dan Neneng Tuhartini. Presentasi kali ini terdiri dari 6 topik pembahasan. Yang pertama ada profil bisnis, yang kedua latar belakang bisnis, yang ketiga strategi pemasaran, yang keempat strategi promosi, yang kelima pengalaman sulit dan solusi, dan yang terakhir kesimpulan. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, Bintang. Perkenalkan, nama saya Bintang Aditya Pradana. Di sini saya akan menjelaskan tentang profil usaha dari narasumber kami. Sebelumnya kami sempat mewawancarai seorang narasumber, yaitu Kak Clarissa. Dia menjalankan sebuah usaha yang menjual frozen food. Lalu yang pertama itu nama usahanya. Beliau menjalankan usaha bernama Omah Warna Frozen Food. Dia juga bilang bahwa toko tempat dia menjual frozen food itu berwarna-warni, sehingga sesuai dengan namanya yaitu Omah Warna Frozen Food. Lalu yang kedua itu produk dan layanan. Dia itu bilang bahwa dia menjual frozen food yang termurah, terlengkap, dan ternyaman kepada konsumen. Lalu yang ketiga itu domisili. Dia menjual frozen food di satu toko, yaitu di Purworejo, Jawa Tengah. Dan yang terakhir itu jam buka. Dia membuka usahanya pukul 8 pagi hingga 8 malam. Dan dia mulai untuk membuka usaha sejak 9 September 2019. Perkenalkan, nama saya Diah Kumalasari dari kelompok 1. Materi selanjutnya adalah latar belakang usaha frozen food Omah Warna. Latar belakang dari owner Omah Warna membuka jasa usaha di bidang frozen food adalah yang pertama, terbukanya peluang pasar. Permasalahan yang ada di masyarakat saat ini seperti kebutuhan konsumen yang menginginkan produk konsumsi yang mudah diolah saat waktu yang mendesak, dapat dijadikan bahan stok makanan dalam jangka waktu yang cukup lama, rasa yang enak, dan disukai oleh kalangan konsumen, terjamin kehigienisannya, terdapat nutrisi yang cukup, menjadi salah satu peluang frozen food hadir sebagai salah satu solusi permasalahan. Konsumen akan merasa terpenuhi kebutuhannya dengan hadirnya toko yang menyediakan bahan makanan seperti frozen food, terutama di wilayah Purworejo yang masih jarang bisnis usaha frozen food yang dapat bertahan lama dan cukup besar skala penjualannya serta pemasarannya. Yang kedua, ada usaha yang beda dari yang lain. Pada saat ini, usaha frozen food masih bisa dikatakan belum terlalu dilirik oleh pengusaha sebagai usaha yang menjanjikan dalam jangka waktu yang cukup lama. Usaha frozen food biasanya dilakukan oleh usaha rumahan yang hanya menjangkau konsumen dalam lingkup yang kecil. Namun untuk skala usaha yang cukup besar, menjangkau banyak konsumen, usaha frozen food kurang dilirik. Hal ini yang membuat owner dari Omah Warna berusaha mencoba peruntungan di usaha frozen food dan mengembangkan usahanya hingga ada sampai saat ini, yang sudah berdiri selama hampir 2 tahun dan sudah memiliki banyak produk dengan freezer yang mencapai 20 buah dan menghasilkan penghasilan yang lumayan. Yang ketiga, ada lancar dalam kegiatan usaha. Usaha di Omah Warna yang pada dasarnya merupakan usaha reseller dan mencetak dari supplier, memudahkan usahanya untuk tetap terpantau dan terpenuhi dalam pemenuhan barang atau produk usaha. Selama tidak ada kendala dan halangan yang menyebabkan terganggunya proses distribusi barang, maka stok usaha akan bisa dipastikan aman dan cukup untuk memenuhi kebutuhan. Barang yang diperoleh pun cukup jelas distributornya, sehingga saat ada komplain atas barang yang tidak layak jual dapat dipertanggungjawabkan, dan hal ini dapat memperkecil resiko kerugian akibat kesalahan yang bukan dari toko. Yang keempat, pada usia simpan produk yang lama. Penyimpanan produk yang cukup lama, sehingga untuk merestok barang tidak dilakukan setiap hari.
Stok barang akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kekosongan produk yang ada. Anggaran untuk membeli barang produk juga dapat dimaksimalkan. Barang yang diperoleh pun cukup jelas distributornya, sehingga saat ada komplain atas barang yang tidak layak jual dapat dipertanggungjawabkan, dan hal ini dapat memperkecil risiko kerugian akibat kesalahan yang bukan dari toko. Yang keempat, ada usia simpan produk yang cukup lama. Penyimpanan produk yang cukup lama, sehingga untuk merestok barang tidak dilakukan setiap hari sesuai dengan kebutuhan dan kekosongan produk yang ada. Anggaran untuk membeli barang produk juga dapat dimaksimalkan dan diefektifkan sehingga tidak terlalu membengkak dalam biaya dan bisa memperoleh keuntungan secara maksimal. Penjualannya juga bisa dimaksimalkan sampai terjual habis selagi jangka waktu kadaluarsanya masih jauh sebelum merestok ulang produk yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Putri Mulyawati dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran Angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil wawancara dengan pelaku bisnis tentang strategi pemasarannya. Jadi di sini ada 4P, yaitu Product, Price, Place, and Promotion. Yang pertama adalah produk atau produk. Produk yang dijual oleh toko Omah Warna Frozen Food sangat bermacam-macam, seperti sosis, mini paw, kentang, stik ikan dori, dan toko ini juga menjual berbagai daging barbecue untuk grill. Yang kedua adalah price atau harga. Harga dari produk yang dijual dari Rp2.000 sampai dengan Rp120.000, dan juga terdapat harga paketan untuk daging barbecue grill. Yang ketiga adalah place atau tempat. Tempat pemasaran yang dilakukan bisa secara offline atau online. Kalau offline, dia berupa toko dengan alamat tokonya di Jalan Insinyur Haji Juanda, Tegalsari, Purworejo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Dan kalau online, berupa sosial media yaitu Instagram. Bisa langsung cek Instagramnya yaitu @omahwarnafrozenfood. Dan yang terakhir adalah promotion atau promosi. Promosi yang dilakukan oleh toko ini melalui katalog digital yang di-share melalui Instagramnya. Dan juga saat ulang tahun toko ini, mereka melakukan kegiatan icip-icip gratis untuk masyarakat sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fatir Harsyarwiani. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai strategi promosi dari Omah Warna Frozen Food. Dalam mempromosikan produknya, Omah Warna Frozen Food menggunakan media sosial Instagram untuk memposting foto dan video produk-produk yang mereka jual. Di situ juga mereka sesekali mengadakan giveaway produk dengan syarat peserta harus memfollow dan membagikan postingan dari akun Omah Warna Frozen Food ke akun pribadi mereka. Hal ini tentunya akan membuat Omah Warna Frozen Food semakin dikenal oleh masyarakat luas. Selain itu, Omah Warna Frozen Food juga menjamin bahwa toko mereka menjual produk-produk secara lengkap dan termurah di Purworejo dan sekitarnya. Sekian, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neneng Suwartini dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan masa sulit apa yang dialami usaha Omah Warna Frozen Food dalam merintis usahanya. Yang pertama ada persaingan ketat. Usaha frozen food ini memiliki minat yang cukup banyak di kalangan usaha kuliner. Banyak toko-toko lain yang berusaha menyaingi Omah Warna Frozen Food dengan menjual produk dengan harga yang lebih murah. Selain itu, terdapat satu toko yang meniru Omah Warna Frozen Food dimulai dari konsep usaha, harga, hingga produk-produk yang dijual. Yang kedua yaitu penjualan menurun. Penjualan menurun ini disebabkan oleh banyaknya toko-toko yang menjual frozen food dan pandemi. Seperti yang kita ketahui, pandemi ini memberikan dampak yang begitu besar bagi para UMKM, termasuk usaha Omah Warna Frozen Food. Pendapatan penjualan yang biasanya mendapatkan 900.000 sampai 1 juta menurun menjadi 400.000 sampai 500.000 rupiah. Kemudian, usaha atau langkah apa yang dilakukan Omah Warna Frozen Food untuk mengatasi saat penjualan menurun dan persaingan semakin ketat? Yang pertama, konsistensi harga. Yang kedua, meningkatkan pelayanan. Pelayanan yang diberikan Omah Warna Frozen Food yaitu ketepatan waktu dalam pengiriman delivery. Delivery ini dilakukan oleh karyawan Omah Warna Frozen Food sendiri. Yang ketiga, inovasi.
Inovasi yang dilakukan Omah Warna Frozen Food untuk menarik pelanggan yaitu dengan membuka tempat makan BBQ and grill dan kegiatan icip-icip. Yang terakhir, memenuhi kebutuhan konsumen dengan memperbanyak stok produk agar apabila konsumen ingin membeli, produk ada dan tersedia dalam jumlah banyak dan dengan memperhatikan kadaluarsa produk. Berdasarkan presentasi yang telah dijelaskan oleh rekan-rekan saya, dapat ditarik kesimpulan bahwa Omah Warna Frozen Food merupakan usaha yang menjual beraneka ragam makanan olahan beku seperti nugget, sosis, daging slice, dan sebagainya. Toko ini mengambil produk dari supplier tetap dan beberapa supplier yang menawarkan produk yang sesuai dengan kriteria seperti harga yang murah, karena hal utama di toko tersebut yaitu harga yang murah dan juga stabil. Toko Omah Warna juga memiliki sistem penjualan secara offline store dan online store melalui Instagram dan Desmart, serta melayani jasa antar produk yang diantar oleh kurir dari toko sendiri. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.